Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam lindungan, rahmat, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam bulan suci Ramadan ini, izinkanlah saya membawakan satu tema yang menarik untuk kita semua dan kita semua pelajari, yaitu tentang eksistensi Al-Quran dari masa ke masa. Al-Quran adalah petunjuk untuk kita semua yang di dalamnya berisi perbedaan antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran adalah surat cinta yang Allah titipkan atau selipkan untuk kita semuanya. Bahasa Al-Quran itu suci, sebab apa? Sebab Allah telah memilihnya sebagai alat komunikasi. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, ketika kita ingin berbicara kepada Allah, maka sholatlah. Dan ketika kita ingin Allah yang berbicara kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana eksistensi Al-Quran dari masa ke masa. Eksistensi adalah keberadaan Al-Quran dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau misalnya kita pikir, dalam pikiran kita, Al-Quran itu diturunkan pada zaman Rasulullah yang kurang lebih sudah 1500 tahunan yang lalu. Namun, keberadaannya sampai saat ini masih relevan, Masya Allah. Contoh gampangnya, kalau misalnya kita punya HP 10 tahun yang lalu, kita pakai ini sekarang. Nggak zaman, udah jadul, dan kita udah nggak merasa pede. Tapi hebatnya Al-Quran, dari 1500 tahun yang lalu, sampai dengan sekarang, bahkan sampai dengan hari kiamat nanti, masih relevan dan sesuai dengan keadaan kita. Baik, mari kita bahas poin per poin. Apa saja sih relevansi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, Al-Quran itu mampu membersihkan hati kita dan mensucikan diri. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, disunahkan untuk berwudu. Nah, dari berwudu saja kita sudah bersih dari najis nih teman-teman. Sudah bersih, apalagi ketika kita membaca lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta nih sama Allah, ya Allah, lindungilah saya dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ketika kita melanjutkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa sama Allah, ya Allah, dengan menyebut nama Allah, limpahkanlah kasih sayang kepada kami. Jadi teman-teman, relevansinya dalam kehidupan saat ini adalah, mau nih kita baca Al-Quran sekarang, besok, dan seterusnya, Al-Quran itu tetap sama membersihkan hati. Dan poin kedua adalah, coba nih teman-teman semua buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, di situ Allah sudah terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan. Contohnya nih, kita sekarang kita sering mendengar bukan ada pembunuhan secara berantai, pembunuhan yang terorganisir, bahkan sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Cuman karena masalah pacaran, putus atau cerai, kemudian dibunuh secara berencana. Nah, ini masuk ayat ini nih teman-teman semuanya. Dan lagi nih teman-teman, pernah gak sih kalian itu insecure, kita itu insecure. Saya nih misalnya insecure, saya ngadu nih sama Allah, ya Allah, saya punya teman nih, dia itu hidungnya mancung, mukanya glowing, matanya belok, alisnya tebal. Tapi kenapa saya enggak, ya Allah? Nah, kemudian kita lemah nih, kita nangis sama Allah, padahal Allah sudah menyiapkan mention terbaik untuk kita, kata-kata motivasi buat kita yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 139. Ya, kita buka teman-teman. Bunyinya nih teman-teman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kalau Allah itu bisa ngobrol sama kita nih teman-teman, Allah akan sampaikan, wahai hambaku, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih, karena Allah sudah meninggikan derajat kalian semua, apalagi kalian orang-orang yang beriman. Nah, itu bukan kata-kata Allah. Jadi jangan lemah dan jangan pula bersedih, karena kita cukup meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Indah di mata Allah itu cukup, nggak perlu kita mencari pandangan dari mata manusia. Contoh kayak gini dalam bidang astronomi tentang peredaran bulan dan matahari. Dalam surat
Yasin ayat 40. Di situ Allah sudah menerangkan, artinya bahwa matahari itu tidak mungkin mendahului bulan, begitu juga dengan malam tidak mungkin mendahului siang. Kenapa? Karena semuanya itu sudah beredar sesuai garis edarnya masing-masing. Jadi Al-Quran ini teman-teman masih terjaga eksistensi dan relevansinya sampai saat ini, bahkan nanti sampai hari kiamat. Masya Allah banget ya. Cukup sekian mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.